warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahihil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga mudah-mudahan kita selalu ada di dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati pimpinan dari Land Logistik, yaitu Bapak Agus, dan juga rekan saya, sahabat saya Bang Munawar, beserta rekan-rekan karyawan dari Land Logistik yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita duduk hadir di mushola, di pengajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan zahir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rezeki kita. Apa yang menjadi hajat, niat dan cita-cita kita yang baik, yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita, mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, mengawali dari pertemuan pengajian kita malam hari ini, kita bacakan hadiatul Fatihah yang perumpamaan pahalanya misla sawabnya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka semua, orang-orang tua kita, karib kerabat, sahabat, dan juga saudara-saudara kita
yang telah kembali ke rahmatullah, yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niron. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila hadrati jami malaikat, sumaila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ilal khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillah ajmain. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jarati jami malaikatil muqarrabin wal karabin wal awliya wa syuhada'i was salihin. Khususan ila sultanil awliya wa jalul asbiya sayyidina Syekh Abdul Jailani qaddasallahu sirrahu azizan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwah jami malikil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna wa mu'allafati. Nas'alukallahu lana manfaata wal barakata bi ulumi. Sumaila arwah jami masayyidina wa masayyidi masayyidina wa ila arwah jami ustadina wa ustadidatina wa nafsusat lalu syekh jilabani dan masadullah. Allahumma qillahum dhunubahum wa kafir anhum sayyiatihim wa nafa'na bi ulumihim. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'il amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhussu khususan. Sebutkan arwah kubur masing-masing. Allahumma fir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ila jannah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik 'alal muslimin wa laisa narju siwak fadliki lahi darab qablal fana wal halal ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik 'alal muslimin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik 'alal muslimin as'aluka wa ya yuqim al-'adalaika nastaqim 'ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah untuk pembacaan hadiatul Fatihah dan juga surah yang lainnya telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, kembali kita melanjutkan pelajaran tauhid. Kita seling dengan pelajaran fikih dalam 2 kali pertemuan minggu-minggu kemarin. Dan malam hari ini insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran tauhid yang mana masih menjelaskan tentang kisaran sifat pertama yang wajib adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud yang memiliki arti adalah ada. Barang yang ada atau istilah dalam bahasa Arabnya adalah barang yang maujud. Artinya barang atau perkara-perkara yang ada. Ini barang maujud itu bisa diketemukan dengan 2 hal. Yang pertama, setiap perkara yang ada, yang pertama bisa diketemukan oleh hisi. Hisi itu adalah oleh panca indera. Dan yang kedua, perkara yang ada itu bisa diketemukan oleh akli atau oleh akal. Jadi kalau hisi artinya adalah panca indera, kalau akli adalah akal. Apapun perkaranya, maka perkara-perkara tersebut secara global ditemukan ada dan tidak adanya perkara tersebut sekali lagi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada perkara yang bisa diketemukan oleh hisi, yang artinya adalah oleh panca indera kita, dan kemudian ada perkara yang bisa diketemukan oleh akli, yang artinya adalah oleh akal. Mana di antaranya perkara yang bisa diketemukan oleh hisi, yang artinya oleh panca indera kita? Yang tempoh hari sempat sebagiannya saya jelasin. Di antaranya yang pertama, adanya bau. Adanya bau itu atau adanya wangi itu, kita bisa menyatakan bahwa ada sesuatu yang bau, ada sesuatu yang wangi, karena diketemukan oleh salah satu dari panca indera kita. Mana di antara perkara yang bisa menemukan atas perkara atau sesuatu perkara yang ada baunya itu, yakni bisa diketemukan oleh penciuman atau oleh hidung. Oleh hidung. Orang pakai minyak wangi, kemudian ada dekat kita, wangi nih, wanginya melati, wangi nih, 1000 bunga, wangi nih, malaikat subuh, wangi nih, wangi lavender dan lain sebagainya. Padahal itu orang nggak bawa minyak wanginya. Minyak wanginya di rumah, tadi sebelum dia berangkat kerja, kemudian dia pakai. Tapi setelah dia pakai minyak wangi, kemudian dia lewat depan kita. Nah kemudian kita bilang, wangi ini enak. Ini dia. Padahal minyak wanginya di rumah, kita nggak tahu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa ada bau minyak wangi yang wanginya melati, yang wanginya 1000 bunga,
yang wanginya malaikat subuh, yang wanginya lavender, yang wanginya ABC segala macam. Nah, padahal dilihat nggak kelihatan, dilabak bersama nggak teraba. Kemudian lagi dirasa pun memang tidak terasa. Tapi ada panca indera kita yang dapat menemukan bahwa di situ ada sesuatu perkara yang ada, walaupun mata kita tidak melihat, walaupun barangkali telinga kita tidak mendengar, tapi ada salah satu panca indera kita yang dapat menemukan keberadaan itu, adanya bau dan adanya wangi, yakni dengan adanya penciuman. Berangkat dari rumah, kemudian bilang sama istri, "Mak, uangnya di mana ya?" Kata istrinya, "Nggak tahu, sebelah mana sih?" Deketin tuh istrinya, "Iya mau bangke, bangke apaan ya? Nggak tahu, baunya yang banget." Nah, kita bisa menyatakan bahwa ada bangke, padahal mata kita belum lihat, padahal kuping kita nggak dengar, padahal rabaan kita tidak bisa meraba, tapi kita bisa mengatakan bahwa ada bau bangke. Karena kenapa? Salah satu dari panca indera kita dapat menemukan keberadaannya, yakni dengan penciuman kita, dengan adanya rasa bau tadi. Pas dicari. Dari mulai tengah rumah, dapur, kamar mandi, ternyata umpamanya ada cicak sudah kurang lebih 3 hari kejepit di balik pintu kamar kita. Dilihat umpamanya itu cicak sudah hampir kering dan kemudian tercium baunya. Apa kata kita? "Mah, ketemu di bangkainya, pantesan aja tadi bau." Ternyata ada bangkai cicak. Nah, jadi itu sesuatu perkara yang ada. Jadi walaupun mata kita nggak bisa melihat, kemudian tangan kita tidak bisa meraba, kemudian lagi telinga kita tidak bisa mendengar, kemudian lidah kita tidak bisa menjilatnya, tapi kita bisa mengatakan bahwa itu ada karena ada salah satu panca indera kita yang di antaranya adalah panca indera penciuman. Kita dapat mengatakan ada sesuatu perkara, baik itu adanya wangi ataupun adanya rasa bau. Satu. Yang kedua, perkara yang ditemukan itu, perkara yang ada itu bisa ditemukan oleh mata. Kalau oleh mata jelas adanya wujud sesuatu perkara, ada kipas angin, adanya teman kita, sahabat kita, adanya air minum yang di depan kita, adanya karpet, adanya wujud mushola dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa oh ada si anu, ada teman kita, ada saudara kita, oh ada karpet, oh ada kipas angin, oh ada air minum. Karena kenapa? Bukan berarti kuping kita mendengar, enggak, kuping kita mendengar. Bukan berarti hidup kita mencium, enggak, hidup kita nggak menciumnya. Tapi kita bisa mengatakan bahwa ada seseorang, ada sesuatu di hadapan kita. Karena kenapa? Salah satu di antara panca indera kita dapat menemukannya, yakni adalah adanya pandangan mata kita. Dua. Yang ketiga, bisa ditemukan dengan telinga, yaitu adanya suara. Suara kan kalau dilihat sama mata kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Mana itu suara? Seperti apa tuh bentuknya itu suara? Nggak kelihatan sama mata kita. Dicium kalau pakai hidung, kecium nggak? Nggak kecium. Tapi kita bisa mengatakan bahwa suara itu ada. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa suara itu ada? Karena ada panca indera kita yang kemudian bisa mendengarnya, yakni adalah nih telinga kita, nih kuping kita. Nah, kita bisa mengatakan bahwa suara itu ada walaupun tidak bisa dilihat. Dan ini semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran,
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku kasih di manusia panca indera. Ada pendengarannya, ada penglihatannya. Kemudian aku kasih juga kata Allah, aku kasih dan aku berikan mereka hati. Akan tetapi banyak orang yang kata Allah dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur atas semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan terhadap mereka. Ada orang yang dikasih mata tapi tidak bisa mensyukuri itu nikmat mata. Ada orang yang dikasih pendengaran tapi mereka tidak bisa mensyukuri itu pendengarannya. Ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lidah sehingga mulut sehingga bisa mengeluarkan suara dan lain sebagainya, termasuk hatinya, termasuk akalnya. Akan tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara mereka yang bersyukur. Memang yang bersyukur atas nikmat mata yang bagaimana? Satu, ketika mata kita bisa melihat dengan nyata dan dengan jelas. Ketika telinga kita bisa mendengar suara. Ketika tangan kita bisa bergerak, meraba, memegang dan lain sebagainya. Ketika kaki kita bisa berjalan. Ketika mulut kita bisa mengeluarkan suara. Itu adalah merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu semua, baik itu matanya, baik itu mulutnya, baik itu tangannya, baik itu kakinya dan lain sebagainya, untuk dipakai jalan bakti dan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinamakan syukur yang sesungguhnya adalah itu hamba dikasih nikmat, itu hamba dikasih mata sama penglihatannya, maka pakai kata Allah itu buat ibadah. Dipakai baca Al-Quran, dipakai tafakur, melihat sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dipakai membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan dipakai untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita, dan baik itu bentuknya sedekah, infak, menyantuni anak yatim, membantu orang lain. Ini kaki dipakai berjalan untuk ibadah. Ini kesehatan dipakai buat ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini nikmat yang Allah berikan terhadap kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apakah semua nikmat yang Allah berikan terhadap kita? Apakah dipakai beribadah atau tidak? Dan orang yang memakainya untuk ibadah berarti tanda mereka bersyukur atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan terhadap dirinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi yang pertama penciuman, yang kedua penglihatan, yang ketiga pendengaran. Nah, pendengaran. Yang keempat yaitu rabaan. Dengan rabaan, pas kita lagi merabat di belakang kita ada benjolan kecil umpamanya, maka padahal belum nemuin atau memang susah buat dilihat. Kemudian telinga kita tak bisa dengar, ya, hidung kita tak bisa diem. Tapi pas kita megang, ya, kalau bisu kecil nih, nah, itu tuh umpama. Padahal nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, dan nggak bisa didengar. Tapi kita bisa mengatakan dan menyatakan keberadaannya, bahkan yakin adanya. Karena kenapa? Ada data. Apa di antaranya? Ini rabaan kita, tangan kita bisa pegang. Tadi bilang berita. Kemudian umpamanya mati lampu, segala macam, sinar bulan nggak ada. Kemudian senter juga nggak ada, lilin nggak ada. Korek pun umpamanya pas kebetulan tadi nggak ada. Kemudian HP umpamanya sama kunci motor tadi lupa taruh nggak tahu di mana. Kita lagi ngelayap pelan-pelan, di mana itu, di mana dicari. Lebih pelan-pelan kita cari. Pas udah lama kepegang, nih HP ada.
Mas, HP ada. Ke anak umpamanya, Bang, Dek, HP ada. Di mana ya? Ini di sebelah sini. Kenapa kita bisa mengatakan ada? Padahal mata nggak bisa lihat umpamanya. Padahal kuping kita nggak bisa mendengar. Padahal hidung kita tidak bisa mencium. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu HP udah ketemu, kunci udah ketemu? Karena adanya lawakan. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan keberadaan zat Allah. Ya, kita hubungkan dengan keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, udah juga saya sampaikan, mengulas sedikit, yaitu bisa diketemukan dengan jilatan, yaitu rasa istri masak, kata istri, Bang, ini kebanyakan garam apa kurang garam, kita coba, oh banyakan mah asli banget ini, padahal kita nggak lihat tadi pas istri kita nuang garam itu sayuran, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini keasinan, kebanyakan garam. Ya, nah dari mana? Mata nggak bisa melihat, hidung nggak bisa nyium, kuping nggak bisa mendengar, kemudian tangan kita tidak bisa meraba, tapi kita bisa mengatakan bahwa itu terlalu banyak garamnya. Dari mana? Ini jilatan lidah kita, ini jilatan rasa kita. Nah, kita hubungkan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa didengar sama kuping kita. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa dicium sama hidung kita. Keberadaan Allah tidak bisa dilaba oleh tangan kita, dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dirasakan atau dijilat dengan lidah kita. Yang semua itu bisa ditemukan dengan tadi panca indera kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah nggak bisa dilihat, Pak. Nggak bisa dilihat. Tapi kata baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah lagi kumpul di suatu malam di bulan purnama sama sahabat, Rasulullah bilang, "Kuntum tarawnallaha kama ra'aitumul qamara lailatal badri." Kalian nanti di dalam surga akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian di malam hari ini melihat dengan jelas dan indahnya itu bulan purnama. Jadi penduduk ahli surga itu bakal dapat melihat Allah nanti di surga. Bahkan diperkuat ini hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ahli surga kata Allah di hari ini, yakni nanti setelah terjadi hari kiamat, dan kemudian setelah nanti ada proses yang namanya ba'ats, setelah terjadi yang namanya adanya mauqif, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya sirat, dan kemudian ahli surga mereka masuk ke dalam surga, ahli neraka mereka ada di dalam neraka. Maka nanti ketika itu ahli surga mereka sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, wujuhun yauma idzin nadhirah. Di hari ini wajah-wajah ahli surga akan dapat memandang, akan dapat melihat terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz? Jangan ditanyain sekarang. Mudah-mudahan kita biar jadi ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Dimensinya berbeda. Dan kekuatan mata kita kan terbatas tadi. Satu, ada yang terbatas usia. Yang kedua, ada yang dibatasi dengan kesehatan. Yang ketiga, ada yang dibatasi dengan jarak. Bukan mata kita nih, penglihatan kita. Ada yang dibatasi usia, ada yang tadinya lagi muda memang lihat huruf yang kecil aja masih kelihatan, apalagi yang gede.
Tapi makin usianya makin kesini, lama-lama jadi mulai buruk. Lihat huruf nggak kelihatan, nyambung semua. Mau baca kalau nggak pakai kacamata nggak kebaca. Mau bawa kendaraan kalau malam nggak sanggup, kering. Karena kenapa? Kendaraan jarak 2 meter aja belum kelihatan. Atau melihat umpamanya lampunya juga pecah dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan kecuali pakai alat pembantu kacamata. Nah yang kedua, ada yang dibatasi dengan kesehatan. Hari ini kita lagi normal, mata kita lagi sehat, bisa kita melihat apa saja. Tapi kadang-kadang suatu saat kita lagi sakit mata kita, sehingga melihat sesuatu perkara kadang-kadang kelihatannya nggak begitu jelas sebagaimana kita melihat perkara itu waktu kita mata kita lagi sehat. Yang ketiga, ada yang dibatasi dengan jarak atau penghalang. Jarak jauh, kalau penghalang jauh kita nggak bisa melihat. Ya kalau kita lihat ke atas, yang kita lihat itu kan kadang-kadang putih, kadang biru. Itu ujung daripada penglihatan kita. Ya, senyatanya langit seperti apa, bagaimana kita nggak bisa lihat. Gunung, lautan kita lihat ada ujungnya, Allah Alam nggak tahu di mana ujungnya. Kemudian lagi gunung, kita pandang dari jauh kelihatan indah luar biasa, tapi pasti ada pikir, ternyata masya Allah hutan, masya Allah binatangnya, masya Allah jurangnya dan lain sebagainya. Itu ujung daripada penglihatan kita. Atau lagi dengan sebagian dihalangi. Ini kita dari sini, dari dalam kita musola, kalaulah pintunya ditutup rapat, kita nggak bisa melihat dan tidak bisa menyaksikan apa perkara yang ada di luar. Yang di luar pun sama, nggak bakalan bisa memandang terhadap kita. Demikianlah keberadaannya. Apalagi kita hari ini jangan mempertanyakan kenapa mata kita tidak bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan memandang zat Allah yang sangat luar biasa. Kalau Allah menyatakan nurun ala nurin, bahwasannya Allah itu adalah lebih daripada cahaya matahari, lebih daripada cahaya bulan, dan lebih daripada cahaya yang lain, maka kita tidak akan mampu mata kita untuk dapat menatap terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dulu kalau orang dari gerhana, orang-orang tua kita dulu kalau lagi gerhana kan dilarang melihat. Sampai pada muka coba orang hamil kan kadang-kadang suruh masuk ke bawah kolong kasur dan lain sebagainya. Nah, sampai dulu kan santer tuh dilarang ngelihat bayangan matahari aja lagi gerhana dari air atau dari kaca, kan nggak boleh dari batuan. Nah termasuk hari ini kalau kita memandang matahari lagi terik-teriknya itu matahari, kita lihat umpamanya lagi terik-teriknya matahari, kita lihat, jangan pakai setengah jam, 10 menit, 5 menit, belum tentu kita kuat. Belum tentu kita kuat. Karena kenapa? Dimensi kekuatannya, cahayanya luar biasa. Nah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, tidak akan pernah bisa dilihat, sebagaimana kita pun tidak bisa menyaksikan bentuk matahari yang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana. Inilah bedanya zat Allah dengan makhluknya, maka disebutnya adalah mukhalafatul lil hawadits. Nah, jadi kembali Pak. Jadi barang yang ada atau barang yang maujud bisa diketemukan dengan dua. Yang pertama dengan visi, yang visi tadi ada 5. Yang pertama dengan mata, yang kedua dengan hidung, yang ketiga dengan telinga, yang keempat dengan lidah, yang kelimanya adalah dengan perabaan. Nah jadi semua bisa diketemukan dengan 5 hal. Yang kedua, sesuatu yang ada itu bisa diketemukan adalah dengan akli. Akli itu apa? Akal. Akal kita, akal manusia. Karena akal itu ada dua jenis. Yang pertama ada akal beriti. Akal beriti itu adalah akal yang dapat membedakan baik dan buruk, sehingga lebih jauhnya dapat menemukan siapa diri dan siapa yang menciptakan diri, yaitu akal manusia. Akal beriti gimana? Manusia bisa bedain, oh ini bahaya nih.
Kalau saya bawa motor ke jalan kayak begini bahaya. Kalau saya loncat jarak segini saya nggak nyampe. Gitu. Nah itu namanya akal berisi yang bisa menjumlahkan 1 ditambah 1 bahkan sekian ditambah sekian, sekian dikurangi sekian, sekian dikali sekian. Nah itu namanya akalnya adalah akal berisi. Akal kita di manusia. Yang kedua ada akal tabiat. Apa sih akal tabiat? Akal tabiat watak. Contoh kayak binatang. Ayam kalau pagi hari nggak mikirin sholat, ya kan? Tapi wataknya dia, ketika matahari udah mulai keluar, suara udah rame, termasuk burung dan lain sebagainya. Emang tabiatnya mereka yang bunyi, kemudian nyari makan, itu yang kesono kemari, nggak mikirin tentang siapa dirinya dan siapa yang menciptakan dirinya. Mesti bagaimana dirinya terhadap yang menciptakan dirinya, kalau berpikir ke situ. Emang watak begitu. Nah itu namanya akalnya adalah akal tabi'i. Artinya wataknya memang udah begitu. Nah kita manusia dikasih akalnya adalah akal berisi, akal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan demikian terarahlah hidup kita dapat menemukan perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pelajaran kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan pengajian kita malam berikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini Allah berikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur, berkah hidup, berkah rezeki kita, semua cita-cita kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan solehah, ibu dan bapak kita mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara waj'alna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi dzati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.